Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Gue harap semua hari ini dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Kita masih di tema 6, cita-citaku, dan subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kompetensi dasar yang diambil untuk muatan IPA kali ini 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dan 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai belajar. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara di antaranya berikut. Kita lihat upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Nah, anak-anak dapat lihat contoh kebun koleksi. Kebun kelapa di Bone, apel di Pase, dan mangga di Cukur Gondang. Ini adalah salah satu contoh kebun koleksi. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah kebun botani atau biasa disebut juga dengan kebun raya. Kebun botani atau kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Berikutnya adalah upaya pelestarian hewan. Upaya pelestarian hewan yang pertama adalah menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Contohnya adalah Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Upaya pelestarian hewan yang kedua adalah mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Contohnya adalah kura-kura atau penyu. Saat ini sering dan banyak ditemukan di Pulau Penyu Tanjung Benoa yang berada di Pulau Bali. Upaya pelestarian hewan yang ketiga adalah memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Biasanya dipindahkan ke kebun binatang agar gampang dipantau, dikembangbiakan, dan yang jelas tidak cepat punah. Upaya pelestarian yang keempat adalah membuat undang-undang perburuan. Di sini ada 5 undang-undang dan peraturan pemerintah. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang perburuan. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Kenapa undang-undang perburuan ini dibuat dan peraturan pemerintahnya? Agar dapat melindungi
hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Upaya pelestarian hewan yang kelima adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan atau tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum, zoologi, dan herbarium. Pengawetan sisa hewan atau tumbuhan sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan, seperti pengawetan rangka dinosaurus. Itu pelestarian secara ex situ. Nah, sedangkan pelestarian secara in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, anak-anak perlu memperhatikan di sini bahwa kita perlu menjaga dan melindungi serta melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang ada di sekitar kita agar dapat kita nikmati, bukan kita saat ini saja, tapi buat anak cucu kita di kemudian hari nanti. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru memberikan tugas kepada anak-anak membuat sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. A. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan. B. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hewani atau hewan. Buatlah poster pada kertas A4 dan anak-anak menggunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Anak-anak bisa melihat pada contoh poster di bawah ini untuk membantu mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Semangat belajar! Baik anak-anak, Bu Guru tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan, karena kalau bukan kita, siapa lagi untuk menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Cara yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. 2. Gunakan masker bila batuk atau pilek. 3. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. 4. Hati-hati kontak dengan hewan. 5. Rajin olahraga dan istirahat cukup. 6. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak. 7. Bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Baik, Bu Guru harap semua selalu dalam keadaan sehat agar kita tetap belajar walaupun dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.